Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hafizah, NIM 1204501006 dari Prodi Sains Data. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS 2. Nah, program pertama itu adalah menghitung dua buah fungsi polinomial, yaitu antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, berikut ketika ada dua fungsi pertama dari fx, jika fx sama dengan fx yang berisi 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 10gx sama dengan 2x 2 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 5 tambah 7 x pangkat 2 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 15. Nah, di sini kita langsung lanjut ke penjelasan tentang logaritma. Mula-mula di sini kita akan membuat variabel n. Untuk membuat pangkat tertinggi suatu fungsi, lalu kita membuat yang akan kita deklarasikan. Nah, kita akan mendeklarasikan variabel yang bertipe data integer dengan real sebesar m. Tujuannya untuk menunjukkan konstanta dari pangkat tersebut. Dan juga kita akan lanjut ke perulangan. Pertama, di sini saya akan membuat perulangan untuk menginputkan variabel indeks ke i, yaitu untuk menentukan nilai fungsi px, dan perulangan ini dilakukan sebanyak-banyaknya angka terbesar kurang dari 1, yaitu pada dilakukan banyaknya m kali. Setelah itu langsung ke perulangan kedua, yaitu untuk menginputkan variabel ki indeks ke i. Nah, perulangan ini dilakukan sebanyak n kali setelah variabel diinputkan. Variabel ini akan ditampilkan dengan cara menggunakan perulangan. Yang dimulai dari indeks angka terbesar dikurun 1 sampai dengan 0. Harus setelah kedua nilai fungsi ini px dan qx diinputkan, kita akan lanjutkan ke pemilihan program. Program akan menampilkan menu yang pertama. Nah, menu yang pertama ini adalah penjumlahan, dan yang kedua ini adalah pengurangan. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan cara variabel yang bertipe data integer untuk menentukan pilihan. Program yang akan diinputkan oleh user. Setelah itu, ketika user input adalah pilihan 1 untuk melakukan operasi penjumlahan, maka masuk ke kondisi ketika pilihan 1. Nah, maka tampilan fungsi px dan selanjutnya akan menampilkan fungsi qx baru. Ketika sudah ditampilkan semuanya untuk menampilkan px ditambah dengan qx, mula-mula membuat perulangan yang mana dimulai dengan kita membuat indeks ke pangkat terbesar dikurang 1 sampai 0. Kenapa? Karena penjumlahan ini dimulai dengan pangkat terbesar. Setelah ditambahkan, maka kita akan lanjutkan output. Output ini akan berulang sebanyak panda terbesar sampai penuh. Program akan berhenti ketika kondisi pilihan pertama, yang kondisi pilihannya yang ada 2, yaitu untuk pengurangan, sama seperti pilihan 1 plus ditambahkan fungsi px, lalu untuk menampilkan fungsi qx, menentukan px, qx ketika semuanya sudah ditampilkan. Nah, maka masuk ke logikanya. Pengurangannya menampilkan p indeks ke i dikurang q indeks ke i. Perulangan dimulai dengan i sama dengan pangkat yang terbesar dikurang 1 sampai 0. Nah, maka program ini akan terhenti. Maka kondisi pilihan bukan 1 atau bukan 2, maka program akan menampilkan pilihan tentang flowchart. Nah, flowchart-nya akan saya jelaskan tentang barisan.
Pertama-tama kita akan masukkan kode utama program tersebut. Menampilkan judul dari program itu, yaitu program menghitung polinomial. Setelah melakukan judulnya, kita akan masukkan variabel sebagai pangkat terbesar dari suatu fungsi. Nah, lalu setelah mendeklarasikan pangkat terbesar, maka di sini user diminta untuk menginputkan pangkat yang paling besar. Setelah itu, di sini saya akan membuat variabel yang bertipe. Nah, setelah itu data integral dengan P dan Q juga dengan array yang sebesar ditunjukkan dengan maksimal pangkat tertingginya. Yaitu M yang sudah diinputkan. Lalu setelah itu mendeklarasikan variabel array, maka akan melakukan perulangan, yaitu menginputkan yang pertama dalam menginputkan P index, yaitu dengan fungsi dari pangkat 0 sampai dengan pangkat terbesar selanjutnya. Ketika sudah selesai menginputkan pangkat P, maka program lanjut menginputkan variabel Q dari indeks ke 0 sampai dengan pangkat tertinggi. Kita akan menyelesaikan semuanya. Nah, setelah itu kita inputkan, maka tampilkan dengan cara yang menggunakan perulangan. Nah, dengan cara melakukan perulangan yang terbesar sampai terkecil dengan cara for i sama dengan m-1. Besar dari 0, maka lanjutan program dan juga dikurangi 1. Ketika saat i lebih besar dari 0, dan maka tampilannya akan menampilkan pangkat tertinggi. Lalu ketika si i-nya ini pangkatnya itu bukan 0 atau lebih besar dari 0, maka x pangkat i-nya itu juga akan disimbolkan ditambah. Simbolnya akan ditambah. Perulangan untuk menampilkan fungsi px. Setelah itu saya akan selesai dan masukkan ke perulangan baru untuk menampilkan qx. Nah, qx variabel perulangan untuk menampilkan qx hanya saja ini variabel ini di sini diubah untuk menampilkan qx-nya. Setelah ditampilkan itu, kita akan menampilkan menu program. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita akan membuat variabel yang dibuat dan yang bernama dan yang menentukan pilihan program yang diinginkan. Jika user input satu kondisi dengan angka 1, maka masuk untuk penjumlahan awal program. Nah, menampilkan fungsi P ke I sama seperti setelah kedua fungsi ditampilkan, maka menampilkan P ditambah dengan Q. Dengan cara awal di sini, program akan menampilkan tutup kurung untuk membuka, lalu P ketika program ini lebih besar dari 0, maka tampilkan Q pangkat ke I. Setelah itu tambahkan tanda tambah untuk menambahkan tanda tambah di sini, tampilkan key-nya, indeks ke i atau serial India. Nah, maka tampilkan x dipangkatkan dengan ini ya. Setelah itu tampilkan, maka lanjut menampilkan tutup kurung. Tujuannya untuk menandakan pengoperasian. Nah, ketika pangkatnya ini itu bukan 0, maka tampilkan tombol silang. Ini dilakukan berkali-kali ya, sampai program selesai. Nah, ini bermula dari ketika m-1 dan lebih besar dari 0 lagi setelah semua sudah ditambahkan. Nah, di sini tampilkan penjumlahan yang sudah dilakukan. Setelah selesai menampilkan penjumlahan, harus masuk ke menu layar, ke menu untuk pengurangan. Master dari menu pengurangan adalah sama-sama dengan program.
Sama-sama dengan program ke-1, hanya saja yang berbeda di layar yaitu P dikurang Q. Indeks ke I ketika di kondisi ke-1 adalah P ditambah Q I. Ketika sudah selesai tampilkan, maka program akan berhenti. Nah, ketika program itu tidak mengikuti dan ini program, maka program akan mengeluarkan yang bukan pilihan salah dan menghentikan program ini. Langsung saya akan mendemokan programnya melalui soal yang ada di layar ini. Nah, kita masukin aja soal-soal yang ini. 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2. Oke, kita masukin aja nih fx-nya. Terus nilainya, gx-nya dimasukin semua. Oke, kita masuk ke program kedua, yaitu untuk menghitung energi kinetik. Nah, energi kinetik yang berumus setengah kali M pangkat V pangkat 2. Nah, program ini adalah contoh soal untuk menghitung energi kinetik. Nah, kita baca soalnya dulu. Bapak berangkat ke kantor dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 4 M per S. Motor Bapak memiliki massa 115 kg. Maka berapa energi kinetik motor Bapak? Oke. Saya akan menjelaskan logaritmanya. Pertama, program akan menampilkan rumus dari energi kinetik, yaitu EK sama dengan setengah M V pangkat 2. Lalu lanjut untuk deklarasi variabel integer N yang menginputkan sebagai banyaknya percobaan, lalu menampilkan nama program. Yang pertama, menghitung energi kinetik. Nah, dan menghitung kecepatan lanjutnya. Setelah itu kita deklarasikan variabelnya untuk menentukan menu yang ingin dituju. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel tipe dan data float yang sebesar-besarnya N, yaitu array yang sebanyak percobaan yang kita sudah lakukan. Nah, yang sudah kita lakukan itu input data. Selanjutnya masuk ke pergantian user. Menginput data 6 sama dengan 1, maka program akan masuk ke menu untuk menghitung energi. Nah, untuk menghitung energi, pertama-tama kita akan
kita akan membuat perulangan untuk menginputkan variabel yang dibutuhkan untuk menghitung energi kinetik, yaitu M indeks ke I sampai N dan juga V indeks ke I. Nah, 0 sampai N jika perulangan sudah dilakukan sebanyak N kali, sebanyak-banyaknya percobaan, maka lanjutkan ke bawahnya perulangan yang kedua, yaitu sama seperti di atas. Hasil perhitungannya itu, pertama-tama kita masukin ke perulangan. Nah, akan ada V indeks ke I, V pangkat V, yaitu untuk menentukan pangkat kuadrat dan 2. Lalu masuk ke variabel EK indeks ke I sama dengan 0,x M yang sudah diinputkan dan V yang sudah dipangkatkan setelah itu dihitung. Nah, maka akan tampilkan EK indeks ke 1 perulangan ini. Dilakukan berkali-kali sampai masuk ke perkondisiannya. Kedua, jika si num ini ketika num sama dengan 2 atau user memasukkan 2 untuk menu untuk pilihan menunya, maka program akan masuk untuk menu menghitung. Percepatan untuk menghitung kecepatan yang dibutuhkan variabel EK sebagai energi kinetik dan juga M sebagai massa. Nah, di sini ada perulangan sebanyak N kali, yaitu sebanyak beberapa kali percobaan. Untuk menginputkan EK, indeks ke I dan M indeks ke I, yaitu untuk menginputkan variabel yang dibutuhkan sebanyak beberapa kali percobaan. Ketika perulangan sudah selesai, maka programnya akan keluar dan masuk lagi ke perulangan selanjutnya, yaitu untuk menghitung dan juga menampilkan di sini untuk rumus mencari variabel V sendiri yang dibutuhkan 2 kali energi. 2 kali energi kinetik maksudnya, atau variabel EK dibagi M. Nah, setelah itu dikalikan 2 energi dikali energi kinetik dibagi M, variabel diakarkan dengan fungsi SKRT yang berfungsi. Nah, fungsinya itu tujuannya untuk mengakarkan suatu bilangan, yaitu V indeks ke I sama dengan SKRT V indeks ke I. Dalam kurun waktu untuk mengakarkan kuadrat V indeks ke I itu harus selesai semua, selesai dihitung, maka tampilan V indeks ke I semuanya ini dilakukan berulang kali sampai perulangan. Selesai itu, kondisinya juga num bukan sama dengan sama 2 atau bukan num bukan sama dengan 1, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah, ini ya, menampilkan pilihan yang tidak valid. Nah, bentuk logaritmanya ini masuk ke penjelasan. Nah, untuk menjelaskan barisan kodenya pertama-tama, kita akan kita memberikan judul dari program ini, yaitu program untuk menghitung energi kinetik. Lalu setelah itu menghitungnya dan mendeklarasikan ini untuk variabel N dan juga untuk menginputkan N dan menandakan berapa kali percobaan yang akan ditampilkan menu. Nah, yaitu menghitung kecepatan setelah mengikuti dan menampilkan menu di sini. Nah, saya akan mendeklarasikan variabel bertipe data integer. Bentuk dasar memilih menu setelah menginputkan num, maka saya akan membuat variabel bertipe data float dan array sebesar N. Nah, ini kenapa data float ini kenapa data float ini hasil dari perhitungan kenapa bisa jadi koma? Itu karena upload ini fungsinya untuk membuat variabel yang angkanya ini tuh membutuhkan koma.
Nah, EK sebesar N, V sebesar N, M sebesar N, maka masuk ke perkondisian untuk mengecek num tadi yang sudah diinputkan oleh user di sini nih. Masuk ke kondisi pertama, ketika num sama dengan 1, ketika user menginputkan satu variabel num, maka program akan masuk untuk menghitung energi kinetik. Program masuk ke kondisi pertama, maka program akan melanjutkan ke perulangan sebanyak n kali untuk beberapa percobaan. Nah, ketika masuk ke perulangan di sini diminta inputan variabel yang dibutuhkan untuk menghitung energi kinetik M dan V, karena rumus dari energi kinetik itu adalah 0,5 M dikali V pangkat 2 dalam berulang. Untuk menginputkan data pada untuk menginputkan pada yang dibutuhkan, maka program masuk ke perulangan selanjutnya dan menghitung perhitungan variabel yang tidak diinginkan. Dan juga menampilkan hasil dari perhitungan di sini. Selesai masuk ke perulangan, dimasukkan lagi dengan pertama-tama di sini V. Dikalikan dengan dirinya sendiri pangkat 2 di sini, karena di sini rumus energi kinetik itu adalah membutuhkan V yang sudah pangkat 2 setelah dipanaskan 2, maka suku variabel energi kinetik untuk menampung nilai energi kinetik dengan rumus 0,5 M indeks ke I yang sudah ada, yang sudah kita inputkan, diperoleh sebelumnya, dan grafik yang sudah diinput ini ketika semua sudah dihitung, maka program akan menampilkan percobaan keberapa untuk I plus 1 untuk menunjukkan percobaan yang sudah keberapa kali yang akan ditampilkan. Nah, dan juga variabel EK sudah dihitung dengan rumus 0,5 M dikali kuadrat ketika program sudah di bawah dan berulang. Nah, ini diulang sebanyak n kali percobaan, maka program akan berhenti, dan itu adalah kondisi pertama ketika kondisi num sama dengan 2 dengan user menginputkan angka 2 pada variabel ini, maka program akan dimasukkan ke perhitungan kecepatan atau variabel V. Dan untuk mencari variabel V-nya, kita gunakan variabel EK dan variabel M. M itu massa. Pertama-tama program akan masuk ke perulangan untuk menginput variabel EK, indeks ke I, dan induksi, yaitu adalah variabel dengan indeks percobaan keberapa yang akan diinputkan semua, dan dibutuhkan program lanjut ke perulangan kedua untuk menghitung V indeks dengan rumus 2 dikali energi kinetik dibagi M. Nah, ketika itu sudah dihitung, setelahnya kita hitung lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu V indeks ke I diakarkan dengan fungsi SKRT yang fungsinya untuk menghantarkan suatu bilangan setelah selesai diakarkan. Maka program akan menampilkan percobaan keberapa untuk menghitung V indeks. Nah, akan menampilkan V indeks ke I, perulangan berulang sebanyak n kali. Maka program akan selesai. Perkondisian ketiga ketika program num ini bukan sama dengan program untuk memilih menu, atau menu kedua, maka program akan menampilkan tulisan pilihan tidak valid. Nah, ini pilihan tidak valid, dan langsung menyelesaikan program. Oke, kita selesaikan program. Di sini tulisan tidak. Oke, saya akan mendemonstrasikan program ini. Nah, ini semuanya contoh soalnya, ini masukin semuanya menu program,
menghitung energi kinetik, menghitung kecepatan, pilihan satu, pokoknya semuanya ini dimasukin. Dari percobaan 1 sampai percobaan 2 juga dimasukin. Nah, masukkan kecepatan, massa, percobaan kedua. Nah, udah dimasukin semuanya. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.